Setelah liburan di villa milik Sondang berantakan, gara-gara Roy mendapat kasus, saya dan suami mutusin untuk pulang saja. Tapi rencana pulang pun jadi terhambat karena keburu ada kasus lain yang melibatkan Roy, di mana Mang Udin meminta bantuan Roy karena ada sesosok wanita seram yang selalu menghantuin warga sekitar villa. Roy memang anak yang selalu ingin menolong orang lain. Akhirnya kepulangan kita terhambat karena kasus itu. Yah, gak asik banget sih liburan kita. Baru aja mau ngerasain liburan, udah keganggu sama Roy karena urusan lagi sama hantu-hantuan. Udahlah kok, jangan ngomel-ngomel. Kan nanti kita bisa liburan kesini lagi. Maafin Roy aku. Liburan kita jadi berantakan gini karena Roy. Roy sebenarnya juga gak mau kayak gitu. Tapi Roy gak bisa menghindar kok. Udah. Sekarang cari barang-barang kalian yang lain. Jangan sampai ada yang tertinggal. Papa udah capek banget, pengen cepat pulang langsung istirahat. Pah, maafin Roy ya, Pah. Gara-gara Roy, Papa jadi capek. Kalian udah pada mau pulang? Bukannya liburan sekolah masih berapa hari lagi? Tuh Tante, Papa pengen cepet pulang. Ngapain sih buru-buru pulang? Nanti aja lah. Kan kasihan tuh anak-anak, belum puas liburan di sini. Ya terus kerjaanku gimana? Masih ada beberapa hal yang mesti diselesaikan. Natali mana ya? Oh, Natali, dia udah aku suruh pulang duluan tadi, diantar sama Sony. Ya aku nggak mau aja kalau nanti dia di sini kelamaan, jadi trauma karena kejadian kemarin itu loh. Permisi, Bu Sondang. Bu Sondang, permisi. Ibu. Mang Udin. Iya. Ada apa, Mang? Saya mau minta tolong sama Roy. Minta tolong apa ya? Begini Roy, warga kampung sini kan lagi heboh sama perempuan serem yang gentayangan. Hantu perempuan, tapi nggak mungkin Dewi Ular kan? Karena Dewi Ular kan udah berjanji sama Roy gak bakalan gangguin orang-orang sini. Iya, Mamang juga tahu. Tapi Mamang belum lihat sendiri. Cuma warga aja minta tolong sama Mamang, minta tolong sama Roy katanya. Nggak bisa. Hah? Pah? Kami udah mau pulang, Mang Udin. Sudah sehari Pa. aja lah Pak pulangnya. Iya Pak, lagian kan kasihin mereka Pak kalau Rega tolong. Red, boleh tolongin ya Pak? Ya udah. Tapi cuma sehari, oke? Iya Pak, makasih ya Pak. Ayo Roy. Yuk. Hati-hati ya. Iya Ma, Pak. Roy jalan dulu ya. Nah. Men. Cewek cakep nih. Udah ini yuk. Wah, kalau ini mah jatah gua. Lu berdua diem ya, biar gue yang kenalan. Ya udah. Coba gue pengen lihat. Lu kayak apa nyamperin dia? Coba. Kayak apa sih lu? Neng, lagi apa Neng? Namanya siapa? Kok diem aja sih? Ini malu-malu kucing, apa sombong? Udah punya suami belum Neng? Wah, kalau diem berarti belum punya dong. Wih, mantap nih. Dapat nih. Coba. Neng, jangan nunduk aja. Madep sini dong. Wah, nih tak. Bantu pembahasan. Tolong. Pak, tolong saya Pak. Ada apa ini? Saya dikejar hantu suci Pak. Hantu suci. Iya Pak. Waduh, saya nggak bisa nolong. Pak, tunggu Pak. Alah, saya Jangan juga tinggalin saya mau Pak. mati. Pak, jangan tinggalin saya Pak. Kau juga harus mati seperti aku. Ampun, saya nggak mau mati. Ini Roy, tempatnya yang Mamang ceritain itu. Ini rondanya. Iya, Kotor banget, Mang. itu dia Roy. Sejak kejadian itu, semua warga pada takut nongkrong di sini. Sebentar, Mang. Dasar
Asal kamu banyak ngomong. Pak, ampun Pak, saya nggak ngelakuin itu. Saya difitnah sama dia, Pak. Diam! Kamu itu sudah berbuat. Nggak ngaku juga. Saya nggak Kamu itu ya namanya suci. Tapi perbuatanmu bejat. Saya nggak ngelakuin itu, Pak. Ampun. Udah, kita hajar aja. Ayo. Roy udah lihat semuanya. Kasian Suci. Ya, itu dia Roy. Warga tega-teganya sampai mukuli Suci. Kasian. Padahal kan belum tentu dia bersalah. Iya Roy. Kenapa Roy? Roy jadi merinding, Mang. Ada siapa Roy? Dia ada sini. Suci? Iya, Mang. Aduh. Temui Dina sebelum aku habisi semua warga. Tunggu, Suci. Mending Mamang pergi aja Roy ya. Mang, tunggu, Mang. Aduh, ada apa lagi Roy? Katanya arwah Suci itu ingin menghabisi warga di kampung ini, Mang. Nah, di sini kayaknya banyak ikannya. Yang benar, awas ya. Kalau kita nggak dapet ikan, Kalau nggak dapat ikan, paling dapat yang lainnya. dapet apaan? Mayat, mayat. Masa mancing dapet mayat? Bener, gue nggak bohong. Lihat tuh mayat, mayat. Astaga. Ayo kita samperin yuk. Ayo kita periksa. Ayo. Itu kan steady. Iya, coba diperiksa dulu. Yaudah, ayo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Dia bangun. Ayo kita lapor warga yang lain. Ayo. Amang, itu suara apa? Itu suara kentongan Roy. Tanda bahaya. Tapi ada kejadian apa ya Roy? Bang, ada apa nih? Apa ada kebakaran ya, Mang? Kayaknya sih bukan. Kalau kebakaran mah ada asapnya tuh. Iya ya. Apa ada yang sakit, Mang? Aduh, Mamang teh juga kurang tahu. Yaudah yuk, Mang. Kalau gitu kita lihat sama-sama aja. Ayo. Yuk. Kita apain nih mayat lima bapak, Pak? Udah, nggak usah diapa-apain. Kok gitu sih? Si Teddy kan matinya nggak wajar. Iya. Takutnya dia korban kekerasan. Bener juga ya. Biar polisi aja nanti yang urus. Pergi sih, Bapak. Terus. Si Roy. Wah, nih. Kau juga harus mati seperti aku. Ampun, saya nggak mau mati. Kasus yang melibatkan Roy kali ini lebih mengerikan karena belum apa-apa sudah jatuh korban. Andi, ayo temenin Papa. Kita mau jalan-jalan, Pak. Yes, asik. Ayo, Pak. Mau pada kemana sih? Nggak tahu nih, Mah. Tadi Papa ngajak, katanya mau jalan-jalan. Kita mau kemana sih, Pak? Kita pergi nyari Roy. Hah, nyari Roy. Kalau nyari Roy mah, ini nggak usah ikut. Hei, jangan gitu. Udah sana temenin papa kamu. Nanti Mama siapin barang-barang. Begitu Papa ketemu Roy, kita langsung pulang. Loh, kan katanya pulangnya besok. Ya kalau urusannya selesai sekarang, ngapain nunggu besok? Hari ini juga kita langsung pulang. Gimana sih, papa kan udah janji sama Roy pulangnya besok. Lagian kalau Roy urusannya udah selesai, kita pasti pulang kok. Mau selesai nggak selesai, pokoknya hari ini juga kita langsung pulang. Titik. Ayo Andi, berangkat. Duluan, Mah. Kamu kenapa, Lan? Itu Hasan sama Andi mau kemana? Ya itu, bingung aku jadinya. Si Hasan tuh nyariin Roy, mau ngajak pulang hari ini juga. Pulang? Ya aku ngerti sih dia khawatir sama Roy. Aku juga nggak mau terjadi apa-apa sama Roy. Tapi kan kita udah keburu janji sama Roy mau pulang besok. Ya kalau sampai Roy kecewa kan kasihan. Tapi ya papanya itu ya kalau udah ada maunya ya gitu, keras kepala. Sama anaknya. Udah, kamu gak usah bingung.
Aku tahu kok solusinya. Gimana? Lihat aja nanti. Masakanku udah siap. Kita lihat, apa bubuk dari Mbah Sukmo ini bakalan bisa ngebantu aku dapetin Sofyan. Sofyan, kamu bakalan jadi milikku. Di, ayo dong cepetan jalannya. Duh, Pa, kita mau cari dia kemana lagi sih? Ya nggak tahu, yang pasti harus cari sampai dapat. Aduh, udah capek, Pa. Permisi, ada yang lihat anak saya Roy nggak? Dia lagi sama Mang Udin, tahu kan? Maaf Pak, saya nggak lihat Pak, saya nggak tahu. Ya udah, makasih. Duh, Pa, kita pulang aja. Ntar si Roy juga pulang sendiri. Cari Roy. Roy itu adik kamu. Kata Mbah Dukun, kalau udah ada di depan rumahnya Mas Sofyan, aku harus pegang ini kuat-kuat. Pasti ajian Mbah Dukun udah masuk ke dalam sini. Mas Sofyan. Ngapain kamu kesini? Mas, aku mau anterin ini buat Mas. Aku nggak butuh perhatian kamu. Enggak Mas, aku bukannya cari perhatian dari kamu. Aku tuh khawatir sama kamu Mas. Semenjak Suci meninggal, Mas tuh selalu mengurung diri. Kamu nggak usah sebut nama dia. Terlalu suci untuk mulut kamu, ngerti? Ya udah, makanannya Dina taruh di situ ya. Mas, Dina balik dulu ya. Kalau lebih baik aku kelaparan. Mending aku buang nih makanan. Enak banget aromanya. Aku belum pernah cium aroma makanan seperti ini. Ngapain kamu lihat aku kayak gitu? Gak ada apa-apa kok. Roy, ada apa Roy? Bentar, Mang. Lo masuk ke rumahnya si Suci. Nanti lo bikin seolah-olah lo habis bermuat mesum sama dia. Nanti gue bakal kirim orang untuk ngegerebek kalian berdua. Gue udah keroyok masa dong? Tenang, gue udah siapin ini kok. Pintu belakang gue udah buka, lo bisa kabur dari sana. Oke, gue setuju. Nih, upah lo. Wanita yang tadi, dia yang menjebak Kak Suci hingga meninggal dunia. Wanita yang tadi berkomplotan dengan pria yang kita lihat meninggal dunia. Yang tadi, Mang. Duh, jangan-jangan teh bener kata Roy kalau Suci teh nggak bersalah. Mang, sekarang anterin Roy ke rumah Suci, Mang. Roy, aduh, Mamang takut Roy. Aduh, Mang, udah anterin Roy, Mang. Roy, mau tahu apa yang terjadi dengan Kak Suci sampai dibunuh kayak gitu? Ya, Mang, ya, anterin Roy ya. Roy, aduh, lebih baik kita pulang aja ya, ke villa ya. Mang, ini kan jalan ke villa. Anterin Roy ke rumah Suci, Mang. Iya Roy. Udah, Mang, ayo, Mang. Jalan ke rumah Suci ke belah sana. Ayo, Mang. ayo. Kenapa Roy? Gak apa-apa, Mang. Mang, sebentar, Mang.
Kamu itu benar-benar sudah buat mesum. Membuat aib di sini, hah? Ya benar. Enggak, saya nggak melakukan itu, Pak. Udah, kita pada lihat ya, laki-laki yang kamu bawa ke sini udah kabur. Saya nggak melakukan itu sama sekali, Bu. Kamu jangan bohong. Sudah, Roy? Mang, kasihan Kak Suci. Dia itu cuma korban fitnah. Ngapain kamu di rumahku? Roy, mau tahu kejadian sebenarnya. Bang Udin, jangan banyak gerak. Kenapa, Roy? Dia bisa marah. Dia di mana, Roy? Di samping Bang Udin. Pergi kalian dari rumahku. Tunggu Kak Suci. Kak, dia udah pergi. Loh, Bang Udin, tunggu. Bang. Aduh, kita kemana ya perginya? Apa mungkin dia takut sama Roy ya? Enggak, Mang. Dia gak takut sama Roy. Terkadang makhluk kayak gitu, dia menunjukin sesuatu ke Roy. Mereka sengaja, ya kayak gitu deh. Terus, yang mau ditunjukin sama si Suci itu apa ya, Roy? Lu juga belum tahu, Mang. Soalnya biasa ruang kayak gitu gak bisa tunjukin secara langsung. Gimana, Roy? Waktu itu Kak Suci dibawa sama orang ke pos ronda? Pos ronda. Betul itu, Roy, betul. Dia dipukul tanpa ampun sama warga. Padahal dia udah coba bela diri. Tapi ya tetep aja dia. Iya, Roy. Waktu itu juga ada beberapa warga menyeret Suci, main hakim sendiri. Dia tidak tahu kebenarannya Suci itu. Sampai-sampai Suci tewas, meninggal. Kasian. Kak Suci sampai meninggal kayak gitu. Iya. Malang nasib Suci ya. Sofian, alhamdulillah kamu teh sudah keluar rumah. Kamu mau kemana? Dina. Dina? Kamu mau nemuin Dina? Tapi kan kamu... Saya mau melamar Dina. Kenapa, Mang? Roy, aneh sekali, Roy. Sofian itu dulu pacarnya Suci. Benci banget dia sama Dina. Tapi sekarang kenapa dia mau ngelamar Dina ya? Mang, saya ngerasa ada energi buruk yang menghubungi Kak Sofian. Sofian? Dia kena guna-guna. Kayaknya ada yang ngirim ilmu hitam. Astagfirullahaladzim. Pantes saja, Roy. Sofian, kamu itu kena guna-guna. Biarin si Roy menyadarkan kamu. Enggak. Sofian. Saya mau Dina. Saya mau nikah sama Dina. Sadar, Sofian. Seharusnya teh kamu menenangin haruannya Suci. Bukan seperti ini. Sudah banyak korban, Sofian. Si Teddy salah satunya korban. Aku gak peduli sama Suci. Masa bodoh sama Teddy. Mereka sudah mati. Sekarang aku mau Dina. Makhluk yang ngerasukin kamu harusnya dihajar. Keluar kamu, iblis! Keluar! Keluar, iblis! Keluar! Mang, cukup, Mang. Udah, Mang. Ilmu hitam itu udah hilang kok. Sayang, aku akan segera ngelamar kamu. Serius? Iya dong, aku serius. Aku akan kasih tahu orang tua aku supaya kita bisa segera lamar kamu. Dan aku akan urus semuanya. Kamu mau kan jadi istri aku? Mau, sayang. Kak,
bangun Kak. Kak, sadar Kak. Sofian? Kak. Kak. Kenapa saya ada di sini? Tadi. Alhamdulillah. Kamu sudah sadar, Sofian? Iya, tadi Kang Sofian terkena ilmu hitam. Diserang ilmu hitam sama seseorang. Sepertinya saya tahu siapa pelakunya. Nah, ini cariin kemana-mana dari tadi. Udah nggak usah banyak tanya, ayo kita pulang. Loh, Pak, Roy belum tolongin. Ngobrolnya nanti di villa. Sekarang kita pulang dulu. Ayo, Mang Udin, Andi, let's go. Yuk. Roy, Andi, cepat siap-siap kita pulang sekarang. Hah? Loh, Pak, harus sekarang, Pak. Beresin pakaian kalian semua, cepat. Loh, Pak, kan Papa udah janji sama Roy. Udahlah Roy, ini kan demi kebaikan kita bersama. Ada apa sih? Kita mau pulang sekarang, Ma. Mau pulang sekarang? Nggak bisa, Pak. Hah? Tuh, Papa lihat deh. Mama aja masih betah di sini. Koni juga masih betah. Masa kita pulang sekarang? Iya, Pak. Pulangnya jangan sekarang ya. Pokoknya Papa nggak mau tahu. Kita pulang sekarang. Roy, Andi, beresin barang-barang kalian. Cepat. Mama kan udah bilang nggak bisa pulang sekarang. Kenapa sih, Mama? Mama masih betah di sini. Mau pulang ke Jakarta naik apa? Kok dia kempes? Ya nggak tahu. Dua-duanya lagi. Tahu tukang tambal ban dekat sini nggak? Kalau yang aku tahu sih paling deket itu 5 km dari sini. Jauh banget. Kalian tunggu di sini. Pak. Ya, Pak. Maaf, Pak. Ban kami kan kempes tuh. Boleh nggak nebeng sampai di Jakarta? Nanti di mana aja deh. Nanti naik taksi pulang sendiri sampai ke rumah. Gimana ya? Adalah buat Bapak. Boleh ya? Oh, boleh. Roy, Papa ngapain sih? Aku juga gak tahu kok. Yes. Kita bisa pulang naik mobil itu. Loh, orangnya ngizinin? Ya Papa bayar lah. Terus mobilmu ini gimana? Oh gampang, nanti kita cari tukang tambal ban deket sini. Habis itu nanti diberesin, begitu udah selesai, Papa minta tukang tambal bannya antar sampai ke rumah. Ntar, ambil tas Papa dulu. Sondang, makasih banyak ya. Next time nanti kita berkabar lagi. Oke. Kamu nih. Yuk. Hati-hati ya. Bye-bye. Dah. Mobilnya kenapa lagi sih, Pak? Pak, bannya pecah, Pak. Hah? Aduh. Ban serep ada dong? Ada, Pak. Tapi kempes. Ya Tuhan. Tolongin aku, Roy. Roy, tolongin aku. Saya kasihan juga sama papanya Roy. Dia sudah berusaha keras membawa kita pulang ke Jakarta. Semua itu untuk menghindari masalah lebih jauh. Tapi terus saja gagal dan gagal. Kasian Kak Suci. Padahal sebelum dibunuh, dia mau dilamar sama Kak Sofian. Kasian banget ya. Lah kalau memang mereka saling mencintai dan mau menikah, kenapa Suci bawa pria lain masuk ke kamarnya? Pak, itu fitnah, Pak. Fitnah gimana? Banyak kok warga yang lihat ada pria lain yang keluar dari kamar Suci. Beruntung loh orang itu bisa ngelolosin diri.
Mang, ingat gak? Pria yang kita temukan meninggal itu. Teddy maksudnya? Oh, Bapak mulai ngerti nih duduk permasalahannya. Jadi, laki-laki itu bersekongkol sama Dina untuk memfitnah Suci. Membuat seakan-akan warga melihat kalau Suci dan pria itu berbuat yang enggak-enggak di kamarnya. Tapi untuk apa ya dia melakukan itu semua? Pria itu bernama Teddy. Dia melakukan semua itu demi uang. Dia mendapat bayaran. Tapi siapa yang bayar, Roy? Dina kok. Dina? Dina siapa? Dia gak mau lihat Kak Suci menikah dengan Kak Sofyan. Kenapa? Sebenarnya Kak Dina itu juga suka sama Kak Sofyan. Cuman Kak Sofyannya gak suka sama Kak Dina. Jadi ingin membalas dendam. Dan dia mau balas itu semua dengan hal gaib. Dengan menyuruh dukun. Roy, sayang. Roy, kamu kenapa saya? Roy. Roy pingsan, Pak. Roy. Andi, ambilin balsam di kamar. Cepat. Roy, sayang. Kita lihat aja, masih berani nggak dia ganggu aku. Kalau aku siksa dia pakai ini. Ampun, hentikan Pri. Ampun Pri. Rasain. Udah enakan sayang? Kamu gak apa-apa sayang? Hah? Roy tadi dapat penglihatan Kak Suci. Dia sangat menderita. Menderita gimana? Kan Kak Suci udah meninggal, Roy. Setelah dihakimi warga, dia darahnya ditetasi jeruk nipis. Siapa pelakunya, Roy? Dina. Jadi di sini tempat kejadiannya. Iya, Mbak. Kita bikin dia lebih menderita. Aku setuju. Apapun yang akan Mbak lakukan, aku akan setuju. Kalian akan menerima pembalasannya. Mbak, dia datang tuh, Mbak. Jangan takut. Dia tidak akan bisa menyentuh kita. Bener, Mbak. Kalung yang Mbak berikan ini bener-bener sakti. Sekarang rasakan hantu jelek. Ampun Pri. Ampun, hentikan. Bagaimana rasanya hantu jelek? Mbah, kita siksa dia lebih parah, Mbah. Jangan. Ampun, hentikan. Aku mohon, hentikan penyiksaan ini. Ampun. Roy, kamu lihat apa sih? Kasian Kak Suci. Arwahnya disiksa. Siapa yang menyiksanya? Iya, Roy. Ampun, hentikan. Aku mohon, hentikan penyiksaan ini. Ampun. Kamu lihat apa lagi, Roy? Roy harus tolong dia. Kamu beneran mau bantuin hantu itu, Roy? Kasian Kak Suci. Dia sangat menderita. Kamu harus hati-hati, Roy. Kekuatan dendamnya sangat besar. Iya, Roy. Iya, Roy kan hati-hati. Lagian kan kalian bisa bantu. Ya juga sih. Kamu mau saya hentikan menyiksamu? Iya. Tapi kamu harus menurut kepada perintahku. Aku tidak mau. Kamu mau membangkang? Baik, rasakan ini. Pri, hentikan. Berhenti menyiksaku. Saya akan lakukan semua perintahmu. Hantu ini bakal menuruti apa kemauan kita. Bagus. Mbah mau suruh dia lakukan apa, Mbah? Menghancurkan musuh kita. Maksud Mbah?
Kita suruh dia untuk mengusir anak itu. Bagus, saya setuju, Mbah. Sekarang tugasmu usir yang namanya Roy dari kampung sini. Baik. Orang-orang yang terlibat dengan kematian Suci satu persatu mulai terkuak. Tapi di sisi lain Roy mulai terancam karena Roy sudah semakin jauh mengetahui fakta selama ini. Fakta yang disembunyikan oleh orang-orang jahat itu. Loh, Ling, Nina, dia malah pergi. Kamu kenapa datang ke sini? Kamu dan keluargamu harus pergi dari sini, Roy. Kenapa? Karena aku membantu kamu. Pergi, Roy. Rasakan. Peri, ampun, Peri. Berhentikan, berhenti menyiksaku. Saya akan lakukan semua perintahmu. Ternyata Kak Suci dipaksa sama dukunnya wanita itu. Kalau dari yang aku denger sih, si Suci itu waktu masih hidupnya gadis yang baik. Ya, dia itu katanya ramah sama siapa aja, terus banyak bantu orang. Itu gerak sendiri. Hantu. Apa aja yang rusak? Cuma ngecek aja. Tolong ambilin tang di toolbox bawah dong, Ma. Kayaknya nih kabelnya deh. Obengnya sekalian. Dibilangin obeng, Ma, bukan Pak. Malu. Hasan. Papa kenapa teriak-teriak? Mama, Oke. Papa diganggu hantu Suci. Kita juga digangguin hantu, Tadi Pak, juga ada hantu di dalam. Sampai kabur lewat pintu dapur. Aku dengar dari warga, hantu Suci itu sudah makan satu orang korban sampai meninggal. Waduh. Tapi kan kita nggak ada salah sama Suci, masa kita dijadiin korban? Apa kita pulang Jakarta aja sekarang? Roy, itu hantunya Roy. Kak, apa sih mau kakak? Balas dendamku. Roy akan bantu tapi jangan ganggu orang lain, Kak. Kasian, apalagi balas dendam. Mereka membunuhku. Ya Kak Roy tahu. Tapi kakak jangan bunuh mereka. Kalau sampai kakak bunuh mereka, arwah kakak bisa lebih gak tenang. Maaf Kak. Udah pergi kan? Sepertinya. Dia udah pergi. Aman. Roy tahu orang-orang yang dihantuin Suci itu memang bersalah. Tapi tetap saja Roy berusaha melindungi mereka. Melindungi dari pembalasan arwah Suci. Ini cewek, kenapa di sini malam-malam? Neng, kenapa kamu nangis, Neng? Sakit. Sakit kenapa? Saya disiksa. Waduh, kurang ajar nih orang. Cewek-cewek disiksa. Siapa yang nyiksa kamu? Ayo, ngomong sama abang. Sama kamu. Hah? Suci, kamu kan udah mati. Enggak Suci. Saya cuma ikut-ikutan. Enggak. Ling, Nina, kalian iseng banget sih. Orang udah mau tidur juga. Roy ini
Lihatnya kita datang mukanya Mas seneng, malah ngomel-ngomel. Aku masih kesel soalnya. Tadi kalian ngapain sih ninggalin aku? Hah? Iya, maaf deh Roy, kita nggak mau ganggu kamu waktu ngobrol sama Suci. Iya. Kok kamu diem aja sih? Kamu masih marah ya sama kita? Diam! Aku melihat arwah Kak Suci mau mengganggu warga kampung lagi. Hah? Arwah Kak Suci? Buset, kenapa nih? Ada apa sih? Iya, kenapa lu? Lu tahu Suci kan? Iya. Yang mati kita gebugin. Iya. Dia sekarang jadi hantu ngejar-ngejar gua. Mau balas dendam. Ah, bohong lu. Bener. Bener. Ayo cepat kita kabur dari sini. Ayo Sucinya. Tolong. Ayo tunggu. Aduh capek. Bang, kita cari perlindungan kemana nih, Bang? Iya, cari perlindungan kemana kita? Iya, bentar. Gimana, Bang? Napas gua. Capek, Kita cari masjid. Hantu Suci pasti takut kalau masuk masjid nggak berani dia. Iya, Bang. Oh, kita di kuburan, Bang. Di jalan biasanya nggak ada kuburan. Matang. Ini pasti ulahnya hantu Suci. Kita diarahkan kemari. Kita mau dibunuh. Aduh, gimana ini? Suci. Kalian juga harus mati seperti aku. Jangan, ampun. Kalian harus membayar nyawaku. Ampun, Suci. Saya cuma ikut-ikutan, Suci. Jangan, Suci. Kak Suci! Kak, jangan, Kak! Jangan lakuin, Kak! Jangan, Kak! Jangan! Kak Suci! Jangan! Jangan, Kak! Ampun! Bang, Suci udah nggak ada, hilang, Bang. Iya. Bang, kita kabur aja, Bang. Iya. Ayo. Roy! Aduh, kamu mau kemana sih? Orang mau bantu mereka, Ma. Emang kenapa sama warga di sekitar sini? Mereka yang menganiaya Kak Suci. Kak Suci mau bunuh mereka. Roy, Papa tahu niat kamu baik mau menolong orang lain. Tapi kamu juga mesti mikirin keselamatan diri kamu sendiri dong. Orang bakal hati-hati kok, Pak. Roy, Mama sama Papa nih khawatir banget ya sama masalah ini. Jangan ya, jangan pergi. Tapi, Ma. Tolong, Pak. Saya dikejar-kejar hantu Suci. Iya, Pak. Gentayangan, Pak, di sana, Pak. Tolong kami, Pak. Dia mau membunuh kami, Pak. Tolong, Pak. Tolongin, Pak. Iya, Pak. Kasihan mereka, Pak. Udah, Pak. Ayo, Pak. Cepat, Pak. Gak ada waktu lagi, Pak. Udah, masuk. Ayo, Roy. Mau apa kamu? Serahkan mereka kepadaku, Roy. Nggak akan. Jangan ganggu mereka. Kamu jangan halangi aku, Roy. Roy justru ingin membantu Kak Suci. Tapi jangan ganggu mereka. Syukurlah. Dia udah hilang. Gara-gara Roy, liburanku jadi nggak jelas gini. Masa dia pakai hantu-hantuan segala? Mau main kan jadi nggak bisa. Masa aku harus ikut-ikutan sih? Ngapain sih bengong sendirian di sini? Udah malam ya masuk. Ayo masuk. Mama. Kayaknya Andi kesurupan. Ya ampun, panggil Roy. Ayo. Ayo, Pak. Silakan masuk. Ayo, Bang. Masuk. Aduh. Syukurlah. Terima kasih telah menolong kami.
Iya Pak, sama-sama. Tapi Bapak-bapak harus minta maaf. Iya Roy, kami menyesal atas perbuatan kami Roy. Iya bener Roy. Iya Roy, kami menyesal sekali. Cara satu-satunya Bapak-bapak harus minta maaf. Kalau kami selamat, kami akan minta maaf. Roy, coba tolong Koko. Koko kesurupan Roy. Iya Roy. Kesurupan? Mang. Iya Roy. Tolong ambilin batang bambu kuning dan juga kedali hitam. Iya Roy. Ya. Astaga, Andi. Kamu kenapa ngerusak perabotan Tante? Mana orang-orang itu? Suara kamu kok... Mana mereka? Mana orang-orang itu? Kamu kesurupan? Tolong! Tolong! Lani! Hasan! Mana mereka? Bunuh mereka! Andi, jangan! Tolong! Lani! Hasan! Bunuh mereka! Jangan, Andi! Jangan! Andi, kamu ngapain? Jangan sakitin Tante Sona! Jangan ikut campur! Kok? Andi, ini papa saya. Andi. Mana mereka? Andi, sadar kok, sadar kok. Kok sadar kok? Mana mereka? Bapak-bapak, cepat panggil Kak Suci. Ntar kalau hantu Suci datang gimana? Roy kan bantu bapak-bapak. Udah sekarang percaya sama Roy, panggil Kak Suci. Iya. Ayo. Suci, kamu mencari kami kan? Ayo, kejar kami. Apa-apaan kalian itu? Pak, lepasin aja, Pak. Jangan Roy, kok bisa kamu? Pak, percaya sama Roy, Pak. Lepasin aja, Pak. Dia akan baik-baik aja. Pak, lepasin, Pak. Oke, kalian hati-hati. Ayo, kejar kami. Sini kalian! Ampun. Ya, tancap, Bang. Sakit. Sakit. Beri kamu. Sakit. Mandi. Kami minta maaf, Suci. Maafin kami, Suci. Kami tidak sengaja, Suci. Maafkan kami. Kami berjanji, setelah ini kami akan melaporkan diri ke polisi. Benar, Suci. Maafkan kami. Suci. Hilang dia. Kondi. Kita kan sudah berjanji. Kita lapor diri ke polisi. Ya? Iya, betul. Roy, kami pamit ya. Ya, sama-sama. Ayo, Bang. Kondi. Mang. Masalah arwah Suci benar-benar bikin stres dan mengganggu keluarga kami. Kalau cuman Roy yang terlibat, kami pun udah maklum. Tapi kali ini Andi juga kena imbasnya. Kasihan dia kan tidak paham dengan dunia gaib seperti adiknya. Suci, aku belum bisa ngelupain kamu. Suci. Aku akan balas kesedihan kita, Mas. Aku difitnah, sehingga warga ngehakimi aku. Aku juga yakin kamu gak pernah ngelakuin dengan pria itu. Ini ulah Dina, Mas. Dan aku akan terus memburunya. Suci, jangan, Suci. Jangan, Suci. Suci! Suci! Aku belum puas sebelum orang yang membunuhku bernasib sama seperti aku. Jangan lakuin, Kak. Jangan, Kak. Jangan. Aku akan membalas dendamku. Kenapa, Roy? Arwah Kak Suci. Dia mau ambil nyawa lagi. Astagfirullahaladzim. Terus urusannya gimana, Roy? Kamu kan mau pulang ke kota. Gimana ya, Mang? Harus juga bingung, Mang. Roy, tenang aja. Kita berdua bakal bantuin kamu supaya papa kamu nggak cepat suruh kamu pulang sekarang.
Gimana caranya? Serahkan kepada kita, Roy. Iya, Roy. Roy, kamu ngomong sama siapa? Mang, ada teman-teman Roy. Mama mau kenalan mungkin? Enggak, Roy, enggak. Ih, serem Roy ah. Perasaan tadi bisa kok sekarang nggak nyala. Ini apanya sih yang rusak? Mobilnya Papa Roy kan nggak bisa hidup mesinnya. Iya, kita kan yang paling jago bikin mogok mobil orang. Ini nah, kamu kan nggak bisa apa-apa. Kan aku yang ngerjain. Kan aku bilang itu duluan. Ini nah. Apaan sih? Sofyan? Ya? Aduh, Ada apa, kebetulan ketemu kamu di sini. Oh, ada apa? Roy, kamu aja ya yang jelasin. Iya, Mang. Kak, jadi arwahnya Kak Suci itu, dia tetap mau balas dendam. Dia mau bunuh orang yang menganiayanya semasa hidupnya. Terus, gimana cara nyegahnya? Kalau kakak mau bantu, Roy akan kasih tahu. Roy, gimana caranya? Apapun itu akan kakak lakukan supaya arwahnya Suci bisa tenang di alamnya. Iya, Kak. Terus, Mang. Siram terus, Mang, sampai bersih, Mang. Sekarang kita doakan agar arwah Suci bisa tenang. Ya, yuk. Kak Suci, sekarang udah gak terasa sakit kan? Makasih Roy udah ngilangi kepedihanku. Tapi Kak Suci jangan ganggu warga sekitar lagi. Gak bisa Roy. Aku harus balas dendamku kepada musuh utamaku. Aku nggak perlu lagi kalung ini. Arwah Suci nggak bakalan ganggu aku lagi. Suci! Pergi! Hari ini adalah hari pembalasanmu, Dina. Jangan! Kamu akan mati sekarang. Hadapi aku dulu. Kamu juga akan mati di tanganku. Kalung pemberian saya kemana? Iya Pak, tadi saya lupa pakai Pak. Saya taruh di dapur. Lain kali jangan sampai lupa. Atau kamu mati dibunuh sama hantu Suci itu. Iya Pak. Sepertinya kita tidak bisa mempengaruhi hantu Suci lagi. Setelah ada anak yang bernama Roy itu. Orang-orang yang merasa bersalah pada Suci berusaha menghindari pembalasan. Tapi yang namanya karma tetap aja berlaku. Kalau salah ya pasti akan ada hukumannya. Bagaimanapun bentuk hukumannya itu. Hei, anak kecil. Kamu terlalu ikut campur urusanku. Roy cuma membantu Kak Suci. Minggir kamu! Kekuatan kalung itu terlalu besar. Roy harus bisa menghancurkannya.
Sekarang kamu sudah tidak bisa lagi melawanku. Kurang ajar. Tanpa kalung penangkal itu, aku tidak bisa melawannya. Rasakan pembalasanku. Astaga, sekarang nggak ada lagi yang bisa ngelindungin aku. Aku nggak mau mati. Ayo Dina, ikut ke alamku. Enggak, aku nggak mau. Tolong, 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 tolong. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suci, udah cukup Suci. Maafkan semua warga atas perbuatan mereka. Sudah 3 warga yang mati. Kamu sekarang balik ke alam kamu dengan tenang ya. Iya, Kak. Iya Mas, aku pergi. Roy, makasih atas bantuanmu. Semenjak itu, tikungan itu dinamai warga tikungan suci. Walaupun arwah suci tidak pernah muncul lagi, tapi sebagai gantinya justru arwah Dina yang beberapa kali menampakkan diri ke orang-orang yang lewat. Ya mungkin karma menimpanya. Berbuatlah baik supaya mendapat karma baik. Karena karma baik dan karma buruk selalu mengikuti dari belakang. Amin.